Selamat siang adik-adik. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus masih berikan kita kesempatan untuk kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun sudah mau 1 tahun lebih kita ibadah di rumah, tapi Kak Vinci yakin dan percaya bahwa itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, siang ini kita akan beribadah. Namun sebelumnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Vinci. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai siang hari ini kami boleh ada sebagai kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan, meskipun secara online, tapi kami percaya bahwa itu tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Adik-adik yang ada di rumah yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan Kak Vinci, katakan amin. Oke adik-adik, kita akan puji Tuhan dengan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Lagi ada satu sobatku yang setia. Adik-adik, kita sudah puji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kak Asni. Namun sebelumnya kita mau puji Tuhan dengan pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang.
Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Selamat siang adik-adik semua yang ada di rumah. Sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, perkenalkan nama kakak Asni Sri Parang. Nah, jadi adik-adik semua bisa panggil kakak sebagai kakak Asni. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk pada siang hari ini kami anak-anak Tuhan, adik-adik Tuhan akan mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami, lindungi kami, supaya kami senantiasa tekun untuk mendengar firman Tuhan. Berkati Kak Asni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Engkau berkati, urapi, supaya adik-adik semua bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak akan cerita, namun kita akan buka Alkitab terlebih dahulu ya. Kita buka Alkitab kita dari Matius pasal ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat ke-15 ya. Kakak akan bacakannya ya. Ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Nah, adik-adik, minggu ini adalah minggu terakhir kita untuk belajar tentang memaafkan adik-adik. Nah, mudah atau tidak mudahnya memaafkan bukan berarti adik-adik semua dan kakak-kakak semua tidak bisa melakukannya. Nah, adik-adik, sebab Tuhan Yesus sendiri sudah melakukannya bagi kita, sehingga kita mau juga melakukannya seperti yang Tuhan lakukan kepada kita. Nah, adik-adik, seperti khotbah Tuhan Yesus di bukit adik-adik, di mana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya doa Bapa kami yang di sorga. Nah, kakak Asni mau tanya, kira-kira siapa yang masih hafal doa Bapa kami di sorga? Yo, siapa yang masih hafal? Nah, adik-adik, dalam doa Bapa kami di sorga, coba deh adik-adik perhatikan ada kalimat yang mengatakan bahwa ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kira-kira maksud dari kalimat itu apa adik-adik? Nah, maksud dari kalimat itu adalah jika kita meminta pengampunan akan kesalahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga mengampuni dosa dan kesalahan kita adik-adik. Nah, tetapi bukan hanya itu saja adik-adik, tetapi kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita adik-adik. Contohnya seperti ini. Misalkan adik-adik mengampuni, memaafkan orang yang sering ngejek adik-adik, orang yang sering mencubit adik-adik, orang yang sering menjahili adik-adik. Nah, ketika adik-adik semua
mau berdoa kepada Tuhan, namun terlebih dahulu adik-adik mengampuni, memaafkan teman adik-adik yang sudah mengganggu adik-adik. Nah, adik-adik, maka Tuhan pun akan mengampuni adik-adik ketika adik-adik mengampuni teman-teman adik yang suka jahilin adik-adik semua. Nah, adik-adik, selain dari Yusuf adik-adik, ternyata ada juga loh teladan seorang pemaaf kan adik-adik. Nah, orang ini adalah orang dari Afrika Selatan adik-adik. Kira-kira siapa yang tahu? Nah, namanya adalah Nelson Mandela adik-adik. Dia adalah seorang pejuang melawan diskriminasi ras adik-adik. Nah, dia adalah berjuang untuk membela hak dan diskriminasi ras adik-adik. Nah, adik-adik tahu tidak? Perlawanannya adik-adik membuat dia terjerumus di dalam penjara adik-adik, sehingga dia menjadi tawanan politik adik-adik. Nah, adik-adik, kira-kira menjadi tawanan politik itu nggak enak adik-adik. Nah, habis itu adik-adik dia dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Nah, pasti kalau misalkan kita atau orang tua kita atau kakak adik kita masuk dalam penjara, pasti kita sangat sedih adik-adik, karena di dalam penjara itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita cuma duduk di situ, kita dijaga, kita tidak bisa kemana-mana adik-adik. Nah, tetapi adik-adik, di dalam penjara juga adik-adik, Nelson Mandela dipukul, disiksa. Kira-kira dipukul dan disiksa itu enak enggak adik-adik? Tidak adik-adik. Dipukul dan disiksa itu tidak enak adik-adik. Itulah yang dirasakan Nelson Mandela adik-adik. Kasihan ya adik-adik. Nah, tetapi bukan sampai di situ aja adik-adik. Tuhan menolong Nelson Mandela adik-adik, sehingga perjuangannya berhasil sampai-sampai Nelson Mandela menjadi presiden Afrika Selatan adik-adik di umurnya yang ke-76 tahun adik-adik. Nah, kira-kira umur yang ke-76 tahun itu seusia siapa adik-adik? Nah, umur yang ke-76 tahun itu adik-adik bukanlah tidak mudah adik-adik, tetapi umur yang ke-76 tahun adik-adik adalah umur yang sudah tua adik-adik. Tetapi Tuhan mengizinkan Nelson Mandela menjadi presiden Amerika Serikat adik-adik. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang dilakukan Nelson Mandela ketika menjadi presiden adik-adik? Apakah dia membalas perbuatan orang-orang yang sudah memenjarakan dia? Ayo, tidak adik-adik. Justru Nelson Mandela lebih memilih untuk memaafkan mereka, untuk mengampuni mereka yang sudah memenjarakan dan memukul, menyiksa dia adik-adik. Karena memaafkan akan membawa damai sejahtera adik-adik. Nah, adik-adik yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua contoh sudah menunjukkan bahwa mengampuni itu dapat kita lakukan jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tekad untuk melakukannya. Kalau kita mengaku kita adalah anak Tuhan yang memanggil Bapa, jadilah seperti Bapa kita yang Maha Pengasih dan Pengampun. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita melakukan serupa yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan kita ya. Buka Alkitabnya dari Kolose pasal, kita baca Alkitab kita ya. Kita baca dari Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Kakak akan bacakannya ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, rendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran.
Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang memaafkan, anak-anak Tuhan yang mengampuni orang bersalah kepada kami, dan tuntun kami supaya kami menjadi dewasa dalam Tuhan dan senantiasa takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan Halo, shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Masih tetap sehat dan semangat ya. Sekarang kita ketemu lagi, jumpa lagi sama Pak Ade di sini. Setelah sekian lama kita nggak ketemu, adik-adik masih sehat kan? Ya, Pak Ade juga sehat. Pak Ade habis pulang kampung, tahu nggak? Nah, kenapa Pak Ade lama nggak ketemu sama adik-adik? Pak Ade pulang kampung dan di kampung itu nggak boleh buru-buru ke sini karena ada corona. Jadi mesti istirahat dulu, baru bisa balik ke sini lagi. Dan sekarang Pak De udah bisa balik ke sini, kita ketemu lagi di sekolah minggu, ya kan? Nah, sekarang Pak De mau ngajarin kegiatan hari ini. Adik-adik tadi udah pada denger kan? Udah pada lihat firman Tuhan hari ini? Ya, sekarang Pak De mau tanya, siapa yang sudah bisa mengampuni? Siapa yang sudah bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kalau belum bisa mengampuni, minta tolong sama Tuhan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk bisa mengampuni saudara kita, teman kita, maupun siapapun yang bersalah kepada kita. Ya, Tuhan juga mengajarkan doa kepada kita supaya kita bisa mengampuni sesama kita. Doanya apa? Doa Bapa kami. Adik udah pada bisa belum doa Bapa kami? Sekarang tugasnya hari ini yang pertama. Ya. Adik-adik tulis doa Bapa kami di kertas. Ya kan? Kalau udah ditulis di kertas, nanti difoto, minta tolong mama sama papanya buat difoto, terus dikirim ke grup. Oke? Itu yang pertama. Bisa juga nanti kan ada di akhir tayangan, nanti ada potongan doa Bapa kami. Nah, adik-adik tapi bisa juga dilengkapi, tapi mesti di print dulu. Kalau repot, kalau nggak bisa, adik-adik bisa langsung tulis di kertas. Ya, setelah ditulis nanti baru difoto. Oke? Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, kita mau belajar bikin topi. Ya, tahu nggak? Pertama, yang disiapkan apa alatnya? Bahannya cuman kertas origami, tapi yang besar. Oke? Caranya tahu nggak? Kertas yang besar ini, kertas ini kita lipat jadi dua. Nih, berbentuk seperti ini, segitiga. Oke? Setelah udah berbentuk seperti ini, ujung yang ini, ujung sisi sebelah sini ketemu di ujung di sini. Oke? Nah, kan? Udah. Setelah ketemu, ujung yang satunya dilipat seperti ini. Ketemu sama ujung yang di sini. Nah, oke. Bentuknya seperti ini. Ya kan? Setelah jadi seperti ini. Nah, ini kan masih ada nih. Ya kan? Nih, ya kan? Ini dilipat ke atas. Satu. Satunya lagi juga dilipat ke atas. Oke? Nah, setelah dilipat dua-duanya, jadi ke topinya. Oke, nih. Topinya sudah jadi. Oke? Topinya sudah jadi. Oke. Selamat mengerjakan dan selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.